Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan bisa belajar dengan gembira. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang pertama. Oh iya, sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah membantu orang tua. Kemudian, menyiapkan buku serta alat tulis dan berdoa. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Mari kita baca bersama-sama pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang diperoleh oleh Udin dan kawan-kawan. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan, saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari perajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dengan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larb dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini, pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru
dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Setelah membaca teks tersebut, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia ikut berperan dalam memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, Kehutanan ASEAN. Indonesia menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Indonesia sangat mendukung dalam program masyarakat ekonomi ASEAN yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya. Anak-anak, masih banyak lagi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang lainnya. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut melalui buku, majalah atau surat kabar maupun dari internet. Dalam pameran negara-negara ASEAN tadi, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan gambar-gambar magnet berikut ini. Magnet batang bentuknya menyerupai batang atau balok. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Kemudian magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Magnet U atau magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Kemudian, magnet lingkaran tentu saja bentuknya adalah lingkaran. Kemudian, ada juga magnet cincin, bentuknya seperti cincin atau seperti donat ya. Jadi lingkaran namun tengahnya berlubang. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, penutup dompet tas, dan kompas. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Huruf N merupakan kutub utara atau singkatan dari North yang artinya utara, sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi di awal ya. Perhatikan letak kutub-kutub magnet pada berbagai bentuk magnet berikut ini. Apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir merupakan lembar isian tentang informasi tertentu, misalnya tentang data diri kita. Pengisian formulir dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya.
Anak-anak, amati dan bacalah contoh-contoh formulir berikut ini. Yang pertama adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Isinya mengenai identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Kalian perhatikan baik-baik identitas diri apa saja yang ada pada formulir ini. Kemudian, yang kedua adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Isinya tentang identitas diri dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Perhatikan baik-baik identitas diri apa saja yang ada pada formulir B. Jika sudah paham, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Pada kedua formulir terdapat pengisian identitas diri. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya yaitu kelengkapan formulirnya karena tujuannya juga berbeda. Formulir A tujuannya menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN, sedangkan formulir B tujuannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kapan kita mengisi formulir? Nah, salah satunya adalah saat melakukan pendaftaran sebuah kegiatan. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.